Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak I Permanen STMT, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rehan Tunggara dan saya akan menjelaskan sedikit tentang kebijakan publik dan kebijakan pemerintah. 1. Kebijakan publik. Konsep kebijakan publik menurut Sulaiman adalah sebagai suatu proses yang mengandung berbagai pola, berbagai aktivitas tertentu yang merupakan seperangkat keputusan yang bersangkutan dengan tindakan untuk mencapai tujuan dalam beberapa cara yang khusus. Dengan demikian, maka konsep kebijakan publik berhubungan dengan tujuan pola aktivitas pemerintahan mengenai sejumlah masalah serta mengandung tujuan. Kebijakan publik merupakan salah satu dimensi administrasi publik yang berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Dimensi kebijakan dianalogikan dengan pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan oleh sistem organ. Kebijakan publik menempati posisi yang vital dalam penyelenggaraan negara, karena kebijakan publik merupakan instrumen yang digunakan pemerintah dalam mengatur kehidupan bernegara. Nah, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah. Definisi kebijakan pemerintah telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Beberapa definisi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut. 1. Menurut McRae dan Wilde, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sembilan besar orang. Yang kedua, menurut Thomas RDA mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Maksudnya adalah bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah di atas tanah milik pemerintah dengan pertimbangan tertentu, itu dinamakan kebijakan pemerintah. Sebaliknya tidak mengeluarkan larangan bagi penduduk, itu juga disebut dengan kebijakan pemerintah. Kedua tindakan tersebut memberikan pengaruh atau dampak yang sama besarnya kepada masyarakat. Yang ketiga adalah menurut Young dan Quinn, mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya. Definisi kebijakan pemerintah seperti yang terdapat di atas umumnya memiliki 6 implikasi sebagai berikut. 1. Kebijakan pemerintah itu berbentuk pilihan tindakan pemerintah yang berupa program, nilai, taktik, dan strategi. Yang kedua adalah tindakan pemerintah itu dialokasikan kepada anggota masyarakat sehingga bersifat mengikat. 3. Tindakan-tindakan pemerintah itu dari badan pemerintah seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan politik, hukum, dan finansial untuk melaksanakannya. 4. Tindakan-tindakan pemerintah itu dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang tertentu yang dihadapi oleh masyarakat. 5. Tindakan-tindakan pemerintah itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu. 6. Tindakan-tindakan pemerintah itu selalu diorientasikan terhadap terpenuhinya kepentingan masyarakat atau publik. Ruang lingkup kebijakan pemerintah menurut NASPAA atau National Association of Schools of Public Affairs and Administration mencoba merumuskan ruang lingkup bidang kajian kebijakan pemerintah yang meliputi 5 hal sebagai berikut. 1. Suatu proses memformalisasikan melaksanaan dan mengevaluasi kebijakan. 2. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif. 3. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain. 4. Memerlukan kecakapan untuk menganalisis sosioekonomi, diagnosis politik, identifikasi isu, dan evaluasi program. 5. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat. Perbedaan kebijakan publik dan kebijakan pemerintah. Kebijakan publik biasanya diperuntukkan atau langsung ditujukan kepada masyarakat, contohnya pendidikan, lingkungan, dan lain-lain. Kebijakan pemerintah diperuntukkan untuk pengaturan struktur pemerintahan, contohnya kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintahan. Yang selanjutnya adalah model-model kebijakan publik. Model-model kebijakan publik sebagai satu dari konsep dasar kebijakan publik yang meliputi 1. Model rasional, 2. Model inkremental, 3. Model mix, 5. Model garbage can, 6. Model institusional, 7. Model elit massa, 8. Model kelompok, dan 9. Model sistem politik. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.